Buncis ini, Anda mungkin tidak akan percaya bahwa buncis ini baru saya 3 hari saya semai dari biji ke sini, tapi sudah setinggi ini. Agar bisa menghasilkan dari halaman rumah, ada beberapa tanaman yang wajib Anda tanam di pekarangan rumah Anda. Salah satunya adalah ini. Ini adalah daun kelor yang saya tanam ini sudah sekitar 2 bulan sudah saya tanamkan dari batangnya. Kenapa saya memilih kelor? Ada beberapa titik yang saya tanami kelor di halaman saya, halaman belakang rumah. Karena kelor memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu, kelor masih jarang ada yang mengembangbiakkan. Karena apa? Karena bila tanaman sayuran yang jarang itu akan memiliki harga yang relatif lebih tinggi, kemudian kita akan lebih mudah memasarkannya. Di kota saya sendiri hanya ada beberapa petani yang secara khusus untuk mengembangbiakkan kelor ini, sedangkan yang lainnya hanya mencari di alam yang tumbuh liar seperti itu. Oke, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya bukan mengajak Anda untuk memberikan video tentang bagaimana cara menanam kelor. Akan tetapi di sini saya akan menggunakan kelor sebagai penunjang atau sebagai multivitamin bagi benih Anda, sehingga hampir 100% benih Anda akan tumbuh dengan baik dan bisa produktif sampai berbuah. Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini saya sedang berada di teras rumah. Kali ini pembahasannya adalah di seputar pembenihan, masih di seputar pembenihan. Ada satu rahasia besar yang selama ini saya lakukan sejak beberapa bulan terakhir. Sebenarnya belum begitu lama sih, sekitar 3 bulan terakhir. Akan tetapi benar-benar memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keberhasilan dari pembenihan. Membenih apapun itu, saya gunakan ini pada fase perangsangan pertumbuhan. Jadi sebelumnya saya selalu membuat video dengan menyertakan bawang merah sebagai hormon pertumbuhan. Itu yang saya lakukan di awal-awal fase pembenihan, atau ketika kita mau membenih biji. Saya merangsang dengan umbi bawang merah itu. Cuman ketika sudah mulai sprout atau sudah mulai keluar bakal daunnya, saya menggunakan satu lagi alternatif pemberian semacam, kalau kita manusia ya multivitamin lah, perangsang pertumbuhan untuk benih kita. Dan tidak hanya sebagai perangsang pertumbuhan, saya yakini adalah tanaman ini atau formula yang saya dapatkan dari tanaman ini mampu memberikan semacam kekebalan diri bagi si anakan itu. Jadi seperti ini. Biasanya apabila di musim penghujan seperti sekarang atau di ujung musim penghujan seperti sekarang, banyak sekali hama kutu putih. Jadi kita sampai kewalahan. Saya semprotkan bawang putih dengan fermentasi nasi basi. Itu memang mau hilang, kemudian 1 minggu lagi muncul lagi seperti itu. Hanya saja dengan pemberian ekstrak daun yang ajaib ini luar biasa. Jadi mereka itu sangat, bisa saya katakan, kebal terhadap berbagai jenis hama di fase-fase awal pertumbuhan mereka. Karena di fase-fase seperti inilah tanaman ini sangat rawan dengan masuknya virus yang menyebabkan cacat pada tanaman kita. Sebelum lanjut lagi, saya mau minum jamu dulu karena saya kurang enak badan hari ini. Oke. Melanjutkan yang tadi, jadi pemberian ekstrak dari hasil fermentasi daun ini memberikan kekebalan bagi si benih itu. Seperti contoh ini adalah benih, ini buncis. Seperti itu, buncis ini Anda mungkin tidak akan percaya bahwa buncis ini baru saya 3 hari saya semai dari biji ke sini, tapi sudah setinggi ini.
Dan ini kemarin sudah saya sempat videokan. Jadi intinya adalah ternyata alam itu memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Jadi apakah ekstrak daun itu sudah ada di sini? Jadi ini dia kelor. Kelor sejak dulu dipercaya memiliki, yang saya dengar waktu kecil, zat besinya tinggi. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat tidak hanya bagi manusia tapi bagi tanaman itu sendiri. Ini luar biasa. Saya akan bacakan apa aja kandungan di dalamnya ini. Ini bukan dari sumber yang asal-asalan ya. Saya mendapatkan sumber dari website yang valid mengenai manfaat dari daun kelor ini untuk pertumbuhan tanaman. Oke, yang pertama adalah saya dapatkan dari cybersnacks.com, cyber pertanian, jadi website pertanian yang resmi, mengatakan bahwa kelor adalah memiliki zat yang dinamakan zat esensial yang dinamakan sebagai unsur zeatin atau unsur dari sitokimin, sehingga mampu merangsang pertumbuhan tanaman, terutama pada tanaman-tanaman yang baru dibenihkan atau baru mulai tumbuh dari biji, hingga dapat memasuk nutrisi tanaman pada pembuahan. Jadi ketika fase pembuahan atau fase generatif, alangkah baiknya kita berikan pupuk dari daun kelor ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya baru kali ini melihat langsung bagaimana pupuk begitu dominan berpengaruh terhadap kekebalan dari tanaman itu. Anda bisa buktikan sendiri, dan saya tidak ngecap karena literatur yang saya baca, saya terapkan, kemudian ternyata benar melebihi harapan saya bahwa pertumbuhannya luar biasa. Bagaimana mereka tumbuh dengan cara yang ajaib. Jadi 2 hari yang lalu saya lihat masih setinggi ini, kemudian besoknya saya lihat sudah seperti ini. Jadi seperti sihir ya kali ya, kalau kita bisa katakan secara ironi. Kemudian lanjut lagi. Kemudian tidak hanya sitokimin itu, kemudian juga memiliki unsur N yang sangat tinggi. Jadi kalau Anda biasa mendengar pupuk NPK, jadi di sini unsur N itu sebenarnya yang paling berpengaruh pada fase pertumbuhan bakal daun atau kesuburan daun di awal-awal masa pertumbuhan dari tanaman. Jadi unsur N itu terdapat juga di urea, di ZA. Akan tetapi itu kan secara kimia. Jadi kita mencoba untuk mencari alternatif pengganti kimia, tapi yang dahsyatnya itu nggak kalah dengan kimia begitu. Jadi sampai-sampai WHO menjadikan daun kelor ini menjadikan rekomendasi utama untuk mengatasi malnutrisi di sejumlah negara. Jadi luar biasa. Ini mengalahkan zat yang terdapat dalam daging, unsur K-nya. Kemudian banyak sekali unsur-unsur lagi yang kemudian kita bisa buktikan bahwa di sini pembuktian secara ilmiah bahwa pupuk murni dari cairan kelor bercampur air itu mampu meningkatkan pertumbuhan lebih cepat sebesar 25% dan meningkatkan hasil panen sebesar 35%. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini Anda bisa lihat di sini kalau saya zoom ya, ini 35%. Jadi sebenarnya dunia pertanian sudah lama mengenal kelor ini sebagai pupuk yang luar biasa. Entah kenapa masih belum banyak yang menggunakannya sampai sekarang. Tapi lewat channel Bali Organik TV saya ingin mengedukasi bahwa ternyata kelor ini bila dijadikan pupuk mungkin bisa jadi rajanya pupuk organik bila kita mau mengolahnya seperti itu. Dan berikutnya bagaimana Pak cara membuat pupuk cair dari daun kelor ini? Yang pertama begini, jadi saya akan membuatnya dalam skala yang cukup banyak ya. Saya tidak akan mempraktekannya di sini, tapi saya akan memberikan panduannya secara step by step. Yang pertama adalah kita bisa gunakan 1 kg daun kelor segar, jadi daun kelor basah. Kalau Anda mau membuat sedikit ya tinggal kita persentasenya kita kurangi saja. 1 kg daun kelor, kemudian kita campurkan dengan 10 liter air beras. Tadi sekali lagi air beras ya. Mungkin kalau nggak ada air beras ada lah ya, nggak mungkin nggak ada. Jadi Anda bisa tampung sendiri setiap pagi sampai jumlahnya 10 liter seperti itu.
Kemudian Anda bisa menambahkan gula pasir atau gula Jawa, terserah. Anda bisa menambahkannya sampai maksimal setengah kilo, tapi saya rasa jangan sampai segitu juga sih, ntar boros. Kan kita Bali Organik TV itu channel yang irit-irit gitu, yang kalau bisa yang melarat-melarat gitu, tapi hasilnya luar biasa. Kemudian wadah penampungan atau jirigen. Kemudian pertama kita blender. Bagi Anda petani yang belum punya blender, jadi Anda bisa bejek aja ya pakai tangan gitu. Yang penting tangan Anda berotot. Anda blender atau bejek, kemudian hingga halus, kemudian tuangkan air beras. Tuangkan air beras di campuran ini yang sudah kita blender, kita tuangkan air beras. Kemudian kita masukkan lagi gula pasir, kita aduk. Gula pasir kita aduk merata. Setelah itu kita saring. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam jirigen itu. Dan apakah perlu kita tambahkan starter atau E4? Tidak perlu. Jadi seperti hakikat dari channel ini, tidak perlu Anda membeli. Sebisa mungkin membeli adalah opsi terakhir. Jadi hanya tadi daun kelor 1 kilo, 10 liter air beras. Kemudian Anda berikan gula pasir. Nah, gula pasirnya ini kalau Anda nggak punya gula pasir ya saya sarankan Anda menggunakan juga nasi. Karena nasi itu memiliki unsur gula yang cukup tinggi juga gitu. Jadi Anda bisa gunakan nasi, 1 piring aja Anda gunakan nasi, kemudian Anda blender, kemudian Anda saring seperti itu. Nah, kemudian masukkan ke dalam jirigen atau mungkin ember bisa, yang penting Anda tutup nantinya. Anda bisa tutup dengan tutup plastik atau kertas koran juga bisa. Kemudian setiap pagi Anda harus buka untuk mengeluarkan gas CO2 yang dihasilkan dari fermentasi itu. Kemudian, nah ini kapan bisa digunakan adalah ketika sudah mencapai yang namanya 10-14 hari. Biasanya baunya itu akan manis gitu. Ada bau manis, bukan bau busuk ya, tapi manis seperti bau tape yang sudah agak keras gitu. Nah, di sana Anda bisa gunakan untuk penyemprotan pada fase-fase awal generatif seperti ini. Jadi ketika sudah muncul bakal daun, Anda bisa semprotkan dengan spray. Saya sendiri menggunakan sprayer seperti biasa itu untuk pengupukan. Jadi Anda bisa spray itu di awal-awal Anda spray itu 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari Anda spray, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang penting sudah kena aja daunnya. Kemudian berkurang itu intervalnya sampai 2 minggu sekali. Jadi tetap kita berikan. Kemudian ketika memasuki fase pembuahan atau berbuah atau berbunga, Anda bisa kocor di bagian batang ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan penggunaan pupuk itu unsur N, P, dan K itu sudah terpenuhi semua, karena unsur kaliumnya itu luar biasa tingginya di sini, di daun kelor ini. Tidak perlu Anda khawatir. Pembuahan di website pertanian yang valid seperti ini dikatakan 35%. 35% itu bukan angka yang sedikit. 35% itu adalah angka yang besar bagi hasil buah yang kita hasilkan. Penambahannya seperti itu. Oke, sekian aja. Saya hari ini cukup sekian karena saya harus menjaga kesehatan saya. Ingat, di musim social distancing atau mungkin beberapa daerah sudah melakukan lokal lockdown, ya kita jaga kesehatan lah. Kemudian sering-sering makan makanan yang organik. Daun-daunan yang ada di pagar-pagar kita itu sebenarnya mungkin adalah obat yang lebih mujarab dari obat dokter menurut saya ya. Karena saya sendiri lebih mempercayakan kesehatan saya pada makanan gitu. Apa yang kita makan itulah obat sebenarnya begitu. Jadi istirahat yang cukup, kemudian tidak ada kepentingan yang mendesak, nggak usah keluar rumah, lebih baik menyemai di rumah seperti itu atau bertanam yang menghasilkan 2 bulan lagi kita panen seperti itu kan, panen massal karena kita di rumah saat ini menyemai nanam aja. Nah, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Bali Organik TV. Bagi Anda yang berminat untuk mensubscribe, silahkan subscribe. Bagi yang nggak berminat, silahkan tidak usah subscribe. Bagi Anda yang berminat share, silahkan share. Bagi yang tidak berminat share, ya nggak usah. Channel ini sudah memiliki puluhan ribu subscriber, jadi
saya tidak mengemis-ngemis subscriber lagi ya, karena bagi saya itu nggak begitu penting lah, karena yang penting adalah ilmu ini tersampaikan kepada Anda begitu. Oke, sampai jumpa, salam sehat, jangan lupa minum jamu setiap hari, bye.